Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih, kami bangga punya Engkau Allah. Kami bangga punya Engkau Tuhan yang hidup, yang memberikan pengharapan kepada kami. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini Tuhan, tetapi kami bersyukur kami punya firman-Mu. Kami punya Engkau yang terus membangkitkan iman kami, yang terus membangkitkan harapan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, setelah kami memuji dan menyembah Engkau, oh Tuhan, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap pujian umat-umat-Mu boleh naik di hadapan Engkau Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan, dan Engkau yang disenangkan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk kembali lagi diberkati akan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu Tuhan, yang sanggup memberikan kami jalan keluar, yang sanggup melepaskan kami, oh Tuhan, dari masalah hidup ini, yang sanggup membawa kami mengalami kemenangan lepas kemenangan, kemuliaan lepas kemuliaan, karena itu adalah janji firman-Mu, karena firman-Mu adalah pribadi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pekerjaan kuasa kegelapan yang akan coba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, membuat kami tidak diberkati dengan firman-Mu. Oh, membangun benteng-benteng di pikiran kami, di hati kami, membuat kami menolak kebenaran firman Tuhan. Kami mau patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan Tuhan, yang Kau Tuhan malam hari ini menjadi saluran berkat-Mu. Rapi bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan, kiranya hanya kehendak Tuhan saja yang disampaikan malam hari ini. Kami semua yang duduk diam untuk menerima kebenaran firman Tuhan diurapi oleh Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu, ampun salah dosa kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima firman Tuhan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun suara agak sedikit faro, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali ada di dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani, Ibu Gembala yang sudah kembali mempercayakan kami untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya hari-hari ini, walaupun di tengah-tengah situasi yang sedang bergoncang, tetapi saya mempercayai satu hal, bahwa setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan akan terus hidup di dalam mujizat, amin. Akan terus mengalami mujizat, amin. Haleluya. Mari dengan pembacaan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, kita akan sama-sama membaca 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari sekali lagi dengan iman. Remakan firman ini di hati kita, baca dengan iman, dan jadi dalam nama Yesus dalam hidup kita, amin. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya kalau mengingat ayat-ayat ini, kalau mengingat firman ini, seperti ada sesuatu semangat yang bangkit dari iman saya. Ada sesuatu semangat yang bangkit mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan hal-hal yang tidak saya mengerti.
Itulah kekuatan firman. Amin. Dan saya percaya malam hari ini juga ketika kita mendeklarasikan, membaca dengan iman, kita percayai bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, saya tidak akan membahas di dalam 1 Korintus ini, tapi saya akan kembali lagi saya akan kembali lagi berbagi firman yang tadi pagi sudah pendeta muda Olti sampaikan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi, siapa yang tidak pernah tidak lepas dari masalah, yang tidak pernah mengalami masalah? Semua orang, setiap orang, besar kecil, orang tua, tua muda, anak-anak, pasti pernah mengalami masalah. Itu adalah hidup. Dan setiap orang itu punya pergumulan yang berbeda-beda. Setiap kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Pergumulan saya yang saya hadapi berbeda dengan Bapak Ibu Saudara. Pergumulan orang tua yang orang tua hadapi berbeda dengan pergumulan anak-anak. Setiap orang punya pergumulan yang berbeda-beda. Dan hari-hari ini mungkin ketika sedang menghadapi beban berat, sedang menghadapi pergumulan hidup, mungkin ada di antara kita. Mungkin sudah mulai hilang pengharapan, atau mungkin sudah tidak lagi, sudah mulai goyah, mulai khawatir. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita pegang firman yang sudah kita baca. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, di dalam hati kita, di dalam hati Bapak Ibu dan Saudara, itu disediakan Tuhan bagi setiap kita yang terus mengasihi Tuhan. Amin. Karena itu adalah janji firman Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh akan mengalami mujizat. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati, ketika itu disediakan Tuhan bagi kita, itu namanya mujizat. Amin. Dan saya mempercayai mujizat. Sampai hari ini saya percaya mujizat itu masih ada. Dan judul firman Tuhan malam hari ini, masih ada mujizat. Amin. Saudara masih percaya sampai hari ini bahwa mujizat itu masih ada dan masih akan kita alami. Amin. Haleluya. Nah, mari kita melihat dari kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-1 ayat yang pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-20. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak mengajak kepada kita untuk membaca sekaligus ayat-ayat ini, tetapi saya rindu membawa kepada kita pelajaran yang harus kita ketahui, bahwa mengapa setiap orang itu mengalami kesulitan, mengalami mujizat. Pasti ada penyebabnya, pasti ada alasannya. Mengapa sulit untuk melihat mujizat? Mengapa sulit untuk mengalami mujizat? Nah, kita mau belajar dari kebenaran firman di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-20. Nah, hal yang pertama yang kita mau lihat, mengapa sulit untuk melihat mujizat? Mengapa sulit untuk mengalami mujizat? Yang pertama kita melihat bahwa mujizat sulit sampai kepada kita adalah ketika musuh mengepung hidup kita. Hal pertama adalah dikepung musuh. Karena sifat musuh, kalau mungkin ada yang sudah tadi pagi sudah hadir ya, sifat musuh itu agresif. Dia memiliki banyak sekali strategi untuk menjatuhkan, untuk mengepung setiap anak-anak Tuhan. Musuh atau lawan kita si iblis, dia setiap waktu, setiap saat dia mau mengepung kita dengan intimidasi, mau menekan kita. Bahkan dia akan mengalahkan setiap anak Tuhan. Dia akan menaklukkan, bahkan dia akan menghancurkan.
Itu adalah salah satu pekerjaan si jahat. Oleh karena itu, orang sulit untuk melihat mujizat. Hal yang pertama yang harus kita sadari, ketika dia dikepung musuh, susah untuk melihat mujizat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keadaan orang yang terkepung, kalau kita lihat ciri-ciri orang, keadaan orang yang terkepung musuh, salah satunya kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja, kita mundur dulu di dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 dan 25. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dan 25. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Sangat mahal sekali. Kotoran hewan pun DP harga sangat mahal. Kalau kuat DP harga mahal, kong itu mahal adalah beras atau gula, masih masuk akal. Orang mau berusaha beli, tapi ini orang tai burung itu tai merpati itu menjadi makanan. Nah, keadaan orang yang terkepung oleh musuh, salah satu ciri-cirinya, yang ciri pertama adalah kesulitan makanan. Ada di antara kita malam hari ini sudah mulai kesulitan makanan. Saya rasa tidak ada yang kelaparan Kang hari-hari ini. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan itu adalah jemaat yang sungguh diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, keadaan orang yang terkepung itu gampang menyalahkan orang. Dia gampang menyalahkan orang lain. Ini mulai mau tak salah, dia semua kasih salah orang. Biar DP salah sendiri, dia nyadar sadar DP salah sendiri. Mar dia selalu bilang, ini kok gara-gara dia, ini kok gara-gara dia. Gampang menyalahkan orang. Itu adalah kita harus berhati-hati ketika kita sudah mulai lihat pribadi kita sendiri. Saya juga mau melihat pribadi saya. Kalau sudah sering-sering, kebanyakan kali mulai tukang jaga kasih salah orang di sekeliling, terserah orang mau di rumah, mungkin itu istri suka-suka sering-sering, laki pesalah terus, atau laki mungkin istri pesalah terus, atau orang tua tidak pernah mengalah, anak pesalah ini, anak pesalah. Sudah sering menyalahkan orang, sering-sering menyalahkan orang. Itu adalah salah satu keadaan, adalah tanda dia sedang terkepung musuh. Yang ketiga, dia gampang menyalahkan keadaan. Dia tidak menerima dengan ucapan syukur keadaan yang datang dalam dirinya. Dia selalu pesimis dengan hidupnya. Dia tidak pernah optimis melihat ke depan. Oh, ini kok gara-gara corona. Oh, ini kok gara-gara ini kita pe usaha jadi begini. Oh, ini gara-gara ini kok kita pe istri jadi begini, kita pe rumah tangga jadi begini. Menyalahkan situasi. Tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Tidak tahu mengucap syukur dalam segala hal. Yang kemudian keadaan orang yang terkepung bukan cuma menyalahkan situasi keadaan, dia bahkan menyalahkan Tuhan. So berbahaya ini komang kalau menyalahkan Tuhan. Gampang sekali mau menyalahkan Tuhan. Seperti kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 33. Seorang raja, dia sampai menyalahkan keadaan, dia menyalahkan Tuhan. 2 Raja-Raja 6 ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepada Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Tidak mau lagi berharap kepada Tuhan, karena dia bilang ini Tuhan pesalah semua. Mari orang hati-hati. Ketika orang tidak puas dengan orang keadaan, orang semulai menyalahkan Tuhan. Tuhan sudah berkati pak kita. Tuhan sudah tidak buat mujizat dalam hidup kita. Semulai menyalahkan Tuhan. Tetapi saya percaya malam hari ini, biarlah firman Tuhan membawa kepada kita untuk kita tahu bersyukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itu indah pada waktunya. Ingat, Bapak Gembala sudah berkhotbah di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di sana firman Tuhan katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala hal. Kalau dalam segala hal, mau entah dia baik, mau entah dia diberkati, dia bersuka cita, dia sakit, apapun keadaan, dililit masalah, percaya saja bahwa ketika kita mau terus
mau tetap setia kepada Tuhan, Tuhan mau pakai keadaan itu untuk mempermuliakan namanya, mau melakukan mujizatnya, pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, keadaan orang yang terkepung, gampang menyerah kepada lawan, gampang menyerah kepada musuh. Dia gampang menyerah, dia gampang putus asa, dia gampang berpasrah kepada keadaan masalah. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masalah apakah hari-hari ini yang sedang mengepung hidup kita? Penderitaan, kesakit, penyakitkah? Atau usaha mulai goyang? Atau menghadapi anak-anak untuk masa depan, keuangan, atau mungkin apapun juga. Banyak sekali masalah. Masalah apa yang sedang hari-hari ini seolah-olah menantang kita, menghadang kita, membuat kita lemah, mengintimidasi kita, sehingga membuat kita tidak mau setia lagi kepada Tuhan, membuat kita tidak mau lagi pandang kepada Tuhan, tidak mau lagi berharap kepada Tuhan. Percaya firman Tuhan. Kita baca di ayat-ayat pokok kita, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak timbul di hati kita, Tuhan sementara kerjakan itu untuk setiap kita yang terus berharap kepada Tuhan, yang terus mengasihi Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, pekerjaan iblis, pekerjaan musuh, pekerjaan lawan kita adalah hanya untuk menghancurkan kita. Seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 bagian B, di sana dikatakan, Yohanes 10 ayat 10 bagian A, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tujuan iblis, tujuan lawan kita, tujuan musuh kita mengepung agar supaya dia membunuh iman kita, membunuh roh kita, membunuh semangat kita, sehingga sampai kita binasa. Kita tidak dapat lagi mengalami mujizat daripada Tuhan, sampai kita tidak dapat lagi mengalami pertolongan daripada Tuhan. Itu adalah pekerjaan daripada lawan kita. Padahal di dalam bagian yang ke B, bagian B di sana dikatakan, aku yaitu Tuhan Yesus datang supaya kita semua malam hari ini mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau, kerinduan Tuhan adalah supaya kita mengalami kelimpahan, mengalami mujizat, mengalami berkat, mengalami kemenangan lepas kemenangan. Beda dengan tujuan lawan musuh. Hanya mau melihat kita, dia tidak mau melihat kita bahagia, dia mau melihat kita menderita. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu di dalam 1 Petrus ayat yang pasal yang kelima ayat yang ke-8 di sana dikatakan, kita mau sadar, kita mau berjaga-jaga, karena lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Oleh karena itu kita mau bangkit, kita mau sadar, kita mau buka mata iman kita mau buka mata rohani kita, supaya kita dapat melihat strategi-strategi yang dibuat musuh kita di sekeliling kita. Kita harus peka, strategi apa yang sedang dia buat untuk melemahkan kita, untuk menjatuhkan kita. Tetapi mari malam hari ini kita mau angkat iman kita kepada Tuhan, bahwa ada janji firman Tuhan yang luar biasa, masih ada mujizat sampai hari ini, sampai malam hari ini. Haleluya. Nah puji Tuhan, saudaraku, sekali lagi, mujizat itu sekalipun di tengah-tengah musuh mau mengepung kita, mujizat itu ada. Janji Tuhan, mujizat itu ada. Sekalipun di tengah-tengah iblis mau mencoba kita, mau mengepung kita, mau menjatuhkan kita, mau melawan kita, menggagalkan kita, tetapi firman Tuhan katakan, jika kita semua, jika Tuhan ada di pihak kita semua, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Oleh karena itu, jika kita merasa hari-hari ini mungkin kita, sementara iblis sedang mengepung kita, sedang mau menjatuhkan kita, sedang mau melawan kita, supaya kita tidak diberkati, supaya kita tidak mengalami kemenangan. Mari kita percaya, bangkit iman kita, percayai iman kita, percayai firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkata, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Iblis boleh berjalan-jalan keliling,
Boleh silahkan dia berjalan-jalan keliling. Tetapi ketika kita ada di dalam perlindungan Tuhan, ketika kita ada di dalam pagarnya Tuhan, maka iblis tidak akan mampu merobohkan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita jangan khawatir, jangan kita takut. Karena janji yang sudah Tuhan firmankan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9 itu, pasti kita akan mengalaminya, pasti kita akan meraihnya. Karena itu adalah janji firman Tuhan. Nah, bagaimana mujizat atau bagaimana janji firman Tuhan itu bisa terjadi? Bagaimana apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak timbul di hati kita, bagaimana itu mujizat itu dapat terjadi di dalam setiap pribadi kita. Nah, mari kita lihat hal yang pertama. Mujizat itu terjadi hal yang pertama, tindakan Allah bagi kita. Pertama adalah hanya oleh karena tindakan Allah, Allah bertindak bagi hidup kita. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Itu adalah hal pertama, kita harus taruh di hati kita bahwa hanyalah semata-mata Allah mau bertindak bagi kita. Dan kita akan dapat mengalami mujizat. Amin. Nah, yang pertama kita lihat di bagian ini, kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama, di sana dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Sangat bertolak belakang ketika kita lihat keadaan di mana dikepung musuh. Keadaan ketika dikepung musuh, segala sesuatu itu menjadi mahal. Tahi merpati menjadi mahal, kepala lembu menjadi mahal. Tetapi kita lihat ketika ada datang kebenaran firman Tuhan, ketika ada tindakan Allah menubuatkan melalui Nabi Elisa, di sana harga turun. Kalau kita ada lihat 1 sikal itu DP rupiah cuma 4.000 sekian. 4.000 sekian. Dan 2 sukat jelai itu, satu sukat jelai itu 12 liter kalau tidak salah. Jadi kalau 2 sukat jelai itu 24 liter. Bayangkan hanya harga murah sekali. Dengan 4.500 seperti itu. Nah, beras sekarang berapa? 1 kilo. Mahal, Kang. Tapi itu memang firman Tuhan sementara digenapi bahwa orang hidup di dunia ini, dunia akan menuju kepada habisnya. Ketika Tuhan mau datang, sebelum Tuhan mau datang, akan terjadi kegoncangan yang luar biasa. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah kegoncangan yang besar, anak-anak Tuhan akan mengalami mujizat yang besar. Amin. Haleluya. Seperti ini kita lihat ketika tindakan Allah datang melalui apa? Nubuatan firman Tuhan. Tuhan menubuatkan kepada Elisa bahwa akan ada kelimpahan, akan ada berkat yang besar yang akan dialami orang Israel. Tetapi kita ingat juga firman Tuhan. Untuk kepada kita mau menerima firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, maka itu firman Tuhan akan menjadi berkat dalam hidup kita. Namun sebaliknya, ketika kita meremehkan atau menghina firman Tuhan, seperti tadi pagi Pendeta Muda Olti sudah sampaikan. Ketika kita menolak firman Tuhan, menolak hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, maka akan ada konsekuensi, akan ada resiko. Orang ini boleh pandang enteng, siapapun juga. Seperti mungkin malam hari ini orang lihat saudara Yehezkiel, mungkin ada yang bertanya-tanya, ya semoga tidak ya. Itu Yehezkiel masih pemuda sekali, dia coba diri di sini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siapapun yang memimpin kita, berarti dia ada di dalam kehendaknya Tuhan. Kita tidak boleh meremehkan apapun juga yang Tuhan sudah tentukan. Karena siapa yang meremehkan sesuatu daripada Tuhan, dia akan menerima konsekuensi. Di dalam Amsal yang 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Orang yang meremehkan firman, di sana dikatakan
akan menanggung akibatnya. Dan kalau akibat ditanggung dari firman itu adalah kehancuran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah contoh adalah perwira yang menjadi ajudan raja. Dia tidak percaya. Dia menolak nabi, menolak hamba Tuhan Elisa, abdi Allah ketika berfirman. Dia tidak percaya. Sehingga apa yang dialami? Yang dialami adalah kehancuran. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat selanjutnya. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Masa dia tidak percaya Tuhan? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kita lompat ayat yang ke-16. Maka keluarlah penduduk kota itu mencara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan digenapi, ayat 17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ini adalah salah satu strategi iblis. Dia mau anak-anak Tuhan menolak firman. Anak-anak Tuhan membangun benteng di pikiran. Oh, firman ini tidak bagus, cuma firman ini yang bagus. Itu adalah salah satu tindakan musuh, mengepung pikiran kita sehingga kita tidak diberkati dengan firman Tuhan, sehingga kita menolak firman Tuhan, sehingga kita mengalami kematian, mengalami kehancuran. Orang yang menolak firman Tuhan sulit diberkati oleh Tuhan. Percaya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menerima firman Tuhan dengan lapang, dengan rela, dengan tulus, siapapun dia yang memberitakan, di sana ada berkat. Janji Tuhan akan tercurah, akan diberkati. Karena itu mari malam hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, jangan remehkan firman. Jangan tolak firman Tuhan. Jangan bicara-bicara di belakang tentang siapa yang memberitakan firman. Diam. Kalau kita merasa tidak rasa setuju, jangan bicara. Lebih baik diam dan berdoa. Tuhan, kok rasanya kita hanya mengerti ini firman ini bagaimana, Kang? Atau datang kepada Bapak Gembala. Bapak Gembala, saya tidak mengerti ini firman seperti apa. Kenapa kok seperti itu? Daripada kita bicara-bicara di luar, kita akan menerima hukuman Tuhan. Sakitkah? Tidak diberkatikah? Tidak diangkat Tuhan? Tidak dihormati Tuhan? Tidak dihargai Tuhan? Apalagi manusia. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita percaya sungguh firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada berkat. Karena Roma 1 ayat yang ke-16 dikatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, karena Injil adalah pribadi Allah sendiri. Haleluya. Nah, tindakan Allah bagi kita yang kedua. Tindakan Allah bagi kita yang kedua adalah Allah berperang ganti kita. Saudara percaya? Allah berperang ganti kita. Haleluya. Keluaran 14 ayat yang keempat di sana dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Mari. Ini ayat pendek sekali. Kita mau katakan kamu ganti nama saya, ganti nama saudara. Kita tunggu sampai dapat. Kita mau baca, kamu ganti nama saudara, ganti nama masing-masing. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk Jatri dan Jatri akan diam saja. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan yang berperang bagi kita, siapa yang jadi lawan kita? Tuhan yang akan kalahkan. Seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang ada di Samaria yang ketika dikepung oleh tentara Aram. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tinggal diam. Mereka sudah mengalami kelaparan. Tidak lagi tahu mau berbuat apa, saudaraku. Tetapi firman Tuhan. Di sana ketika orang Israel mengalami keadaan yang tertekan, keadaan yang sulit, tiba-tiba Tuhan turun tangan. Haleluya.
tiba-tiba Tuhan turun tangan. Nyanda ada orang yang suruh, Tuhan yang turun tangan sendiri. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Dorang pikira orang Israel so pigi upah itu orang-orang Het. Padahal dorang nin tahu Tuhan yang so berperang bagi orang Israel. Haleluya. Saudara-saudara sedang mengalami apa hari-hari ini? Tuhan akan berperang bagi engkau ketika kita semua terus ada di pihaknya Tuhan. Amin. Percaya mujizat Tuhan. Percaya mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan ya dan amin. Dia akan menyembuhkan sakit. Dia akan menyembuhkan kelemahan. Dia akan memulihkan usahamu. Dia akan memulihkan keluargamu. Apapun juga anak-anak kita. Tuhan sanggup memulihkan. Karena itu adalah janji firman Tuhan. Bayangkan saudaraku. Tuhan tiba-tiba berbunyi suara kereta. Berbunyi suara kuda. Kuda perang bukan cuma satu ekor kuda. Ini kuda perang ini, tentara yang sangat besar dikatakan di sana. Dan di situ tentara Aram merasa takut. Mereka mundur saudaraku. Pergi tinggalkan perkemahan mereka. Meninggalkan perkemahan mereka. Sehingga perkemahan itu menjadi kosong. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah berperang bagi kita, tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita ingat lagi peristiwa Paulus dan Silas. Ingat Paulus dan Silas ketika ada di penjara. Siapa yang menolong mereka? Tuhan yang bertindak bagi mereka. Ketika mereka memuji Tuhan di tengah-tengah penjara. Tiba-tiba itu tanah goyang. No bayangkan, tanah goyang langsung goyang itu tentara. Penjara. Dan itu dikatakan di sana kalau kita baca ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika Tuhan berperang ganti kita. Ketika Tuhan mendatangkan suaranya yang dahsyat dari sorga. Terlepas setiap belenggu-belenggu kita. Terlepas setiap masalah-masalah terbuka jalan keluar. Mari saudaraku percayalah. Campur tangan Allah itu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Alami mujizat. Nah saudaraku. Yang ketiga tindakan Tuhan. Tindakan Allah bagi kita. Yang ketiga adalah memakai 4 orang kusta. Tuhan memakai 4 orang kusta. Orang kusta saya tidak akan berbicara lebih tentang orang kusta saudaraku. Tetapi saya membawa kepada kita pengertian bahwa orang kusta ini mereka diasingkan di luar kota. Mereka tidak boleh tinggal dengan orang-orang yang tidak kena sakit. Mereka itu diusir, mereka itu diasingkan di luar kota. Tetapi Tuhan mau pakai. Saya hanya rindu membawa kepada kita bahwa dalam kelemahan kita pun Tuhan mau pakai kita. Amin. Mungkin saudara ada di antara kita kadang merasa minder, kadang merasa bahwa oh kita begini. Tetapi saudara, ketika kita terus berkata seperti itu, kita mau meremehkan Tuhan, tidak mempercayai pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Mari, Tuhan memakai 4 orang kusta ini untuk menyelamatkan satu kota, untuk menyelamatkan orang-orang Israel terlepas dari kepungan musuh, terlepas dari kelaparan, terlepas dari belenggu. Mereka mau dipakai oleh Tuhan. Apa yang menjadi kelemahan kita hari-hari ini? Saudaraku, Tuhan menawarkan kepada kita, Tuhan mau pakai kita.
Mari berikan hidup kita mau melayani Tuhan. Saya pun banyak kali tertegur. Bukan hanya mungkin ada di antara saudara-saudara pernah menolak-nolak pelayanan, saudaraku. Saya pun pernah menolak pelayanan. Tetapi saya mau bangkit, sadar bahwa ketika kita dipercayakan Tuhan, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat. Terkecuali mungkin memang kita dalam keadaan yang sakit tidak berdaya. Apa boleh buat? Tetapi ketika kita dalam keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati, mari saudaraku. Orang kusta dalam keadaan mereka tidak peduli dengan apa yang sedang mereka alami. Mereka mau maju, mereka dipakai oleh Tuhan. Nah saudaraku, bagian yang kedua, pelajaran yang kedua, bagaimana mujizat itu terjadi. Bagian pertama, tindakan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, tindakan kita di hadapan Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tindakan kita di hadapan Tuhan seperti 4 orang kusta ini. Kalau kita baca di dalam ayat yang kelima, pasal yang ke-7, 2 Raja-Raja. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta, ayat 8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Saudaraku, luar biasa tindakan dari 4 orang kusta ini. Saudaraku, mereka bangkit dan bertindak. Saudaraku, apakah mereka tahu itu perkemahan itu mereka mau karena di sana kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, mereka itu berempat berbicara. Mau bikin apa torang berdiam di sini? Torang mau berdiam di sini pun torang mau mati. Karena sedang wabah kelaparan. Tapi kalau torang mau maju pun torang mau mati. Biar maju Jo. Kalaupun mau mati, mati. Daripada berdiam di tampung mati. Mengajar kepada kita malam hari ini. Dalam keadaan apapun juga yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari bangkit. Maju, bangkitkan iman kita, kalahkan musuh rasa takut, kalahkan musuh kekhawatiran, kalahkan musuh yang tidak bisa kita kalahkan, sesuatu yang belum kita dapat lihat di depan sana. Kita mau maju seperti 4 orang kusta ini. Mereka mau bertindak bangkit, sekalipun mereka tidak mengerti. Seperti pujian tadi menyanyi orang, walau ku tak dapat melihat apa yang sedang direncanakan Tuhan, mungkin tidak mengerti sesuatu di depan kita nanti. Tetapi kita mau percaya ada firman Tuhan yang akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Sehingga kita lihat saudaraku, ketika 4 orang kusta ini bangkit dengan tindakan, ketika kita mau bangkit dengan tindakan iman, mereka mencara. Itulah mujizat saudaraku. Apakah ini 4 orang kusta ini dapat lihat, dapat tahu, timbul di pikiran mereka, di sana ada makanan yang berlimpah-limpah, di sana ada emas, di sana ada jarahan? Tidak, mereka belum tahu. Tetapi mari kita imankan lagi 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan, tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita yang mau bertindak dengan iman. Amin.
bagi kita yang mempercaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Nah saudaraku, hal yang kedua, tindakan kita di hadapan Tuhan yang Tuhan sungguh-sungguh puji adalah bangkit menjadi pembawa kabar baik. Jalankan misi Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memesankan kepada murid-muridnya, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil, kabarkan Injil kelepasan, baptis orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan. Tuhan sangat bahagia, sangat bangga ketika kita tampil, ketika kita bangkit menjadi saksi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara rindu mau bersaksi, boleh Bapak Ibu datang kepada kami untuk melapor, atau Bapak Ibu, Bapak Gembala, supaya kita buat shoot seperti tadi. Biar supaya orang jadi berkat, kita jadi berkat kepada orang banyak. Amin. Jangan simpan kesaksian kita untuk kita sendiri, tapi berbagi supaya setiap kesaksian kita boleh memenangkan banyak orang. Yang terlebih di atas segala-galanya adalah kita membawa kabar Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, semua orang. Haleluya. Saya pun tertantang dengan firman ini. Saya harus menjadi pembawa kabar keselamatan. Kadang kita udah bilang Pak Kaol begini kalau di toko. Kaol, kadang jaga menyasal. Kan banyak sekali orang jaga membeli di toko. Kadang ada beberapa orang orang boleh mau injili. Tapi kadang ada rasa perasaan. Padahal Tuhan ini mau orang jaga perasaan. Tuhan ini mau orang jaga malu memberitakan Injil. Tuhan mau orang itu tidak boleh malu memberitakan Injil. Harus bangkit menjadi pembawa kabar. Seperti 4 orang kusta membawa kabar kepada raja. Dorang hampa bilang, ini adalah hari besar, hari yang baik. Tidak boleh kita cuma berdiam. Pergi ke istana raja, sampaikan kepada raja bahwa sesungguhnya di perkemahan itu tentara Aram itu, sebenarnya tidak ada tentara. Orang ada jarahan besar. Dan satu kota itu diselamatkan oleh karena kabar baik. Mari, jadilah kita pembawa-pembawa kabar baik. Kabar yang memberkati orang, menguatkan orang dengan perkataan yang boleh membangkitkan semangat orang. Sehingga kita juga dapat diberkati, sehingga kita juga sama-sama diberkati. Kita mengalami mujizat. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan, kami kembalikan kepada Bapak Gembala.